Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang bisnis plan usaha catering Lezat Mantap yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mutiara, dengan NIM 23058104, dan rekan saya, Leta Maharani, dengan NIM 23058171, dan Muhammad Rafi dengan NIM 23058100, dan Nazilatul Rahmi dengan NIM 23058108, dan Nanda Nabila Zuhdi dengan NIM 23058106. Masuk ke pembahasannya, rancangan dan uraian produksi. Deskripsi usaha. Usaha catering Lezat Mantap menawarkan makanan siap saji dengan cita rasa lezat dan harga terjangkau untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, rapat kantor, dan acara lainnya. Kami berkomitmen menyediakan layanan berkualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas, serta koki yang berpengalaman. Visi misi usaha catering Lezat Mantap. Visinya itu menjadikan usaha catering terdepan di kota ini yang terkenal dengan cita rasa makanan yang lezat, harga yang terjangkau, dan layanan yang berkualitas tinggi. Misinya yaitu 1. Menyediakan makanan siap saji yang lezat dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. 2. Memberikan layanan pelanggan terbaik dengan penuh kehormatan dan profesionalisme. 3. Itu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pasar. 4. Itu meningkatkan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. Tujuan usaha catering Lezat Mantap. 1. Mencapai laba bersih sebesar 50 juta dalam tahun pertama. 2. Meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dalam tahun pertama. 3. Memperluas jangkauan layanan ke seluruh wilayah kota dalam waktu 3 tahun. 4. Mendapatkan penghargaan sebagai usaha catering terbaik dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, jenis usaha. Usaha catering ini menyediakan layanan catering untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, rapat kantor, serta acara-acara lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya, produk dan jasa. Kami menawarkan berbagai macam menu dengan harga kompetitif, termasuk pertama, paket prasmanan, 2. Paket nasi kotak, yang ketiga, hidangan pembuka, yang keempat, hidangan penutup, serta minumannya. Kami juga menyediakan layanan kostumisasi menu sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, target pasar. Target pasar kami itu yang pertama, individu yang mengadakan acara pernikahan, ulang tahun, atau acara-acara lainnya. Yang kedua, perusahaan yang mengadakan rapat kantor atau pelatihan. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan yang mengadakan acara di sekolah. Keunggulan kompetitif kami meliputi yang pertama, cita rasa makanan yang lezat dan berkualitas, yang kedua, harga yang terjangkau, yang ketiga, layanan yang berkualitas tinggi, bahan-bahan segar dan berkualitas, dan yang kelima, koki yang berpengalaman, serta fleksibilitas dalam kostumisasi menu. Usaha catering ini dikelola oleh tim berpengalaman di industri kuliner dengan keahlian di berbagai bidang. Yang pertama, memasak, manajemen dapur, layanan pelanggan, dan pemasaran. Selanjutnya saya masuk kepada analisis SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan. Yang pertama, berpengalaman dan keahlian chef dan tim dapur dalam menyediakan makanan yang lezat dan berkualitas. Yang kedua, reputasi baik di kalangan pelanggan karena selalu memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Yang ketiga, kemampuan menyediakan variasi menu yang luas dan inovatif. Fasilitas dapur dan perlengkapan yang memadai untuk produksi skala besar, dan jaringan distribusi yang efisien untuk pengiriman pesanan ke berbagai lokasi. Jika ada kekuatan, meski ada kelemahannya. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada bahan baku tertentu yang kadang sulit diperoleh. Yang kedua, biaya overhead yang cukup tinggi, terutama untuk sewa tempat dan utilitas. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas produksi jika permintaan meningkat pesat. Dan yang terakhir, tingkat perputaran karyawan yang cukup tinggi di bagian dapur. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya peluang, peningkatan tren gaya hidup yang menuntut ketersediaan jasa catering. Yang kedua, pertumbuhan sektor usaha yang membutuhkan jasa catering untuk kegiatan perusahaan. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang memudahkan proses pemesanan dan distribusi. Yang keempat, peluang memperluas jangkauan pasar ke wilayah baru. Kemudian ancaman, yaitu satu, tingkatan persaingan yang semakin ketat dengan hadirnya pemain baru di pasar. Kedua, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga, perubahan preferensi dan selera konsumen yang perlu diantisipasi. Yang keempat, ancaman dan layanan pesan antar makanan yang semakin populer. Kemudian, analisis pasar. Ukuran pasar. Pasar catering di kota ini sedang berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya kesibukan masyarakat, meningkatnya disposable income masyarakat, tren gaya hidup modern yang lebih praktis. Kemudian, tren pasar. Tren pasar catering saat ini menunjukkan beberapa hal seperti permintaan untuk makanan yang sehat dan bergizi, permintaan untuk makanan yang dengan cita rasa yang beragam, permintaan untuk layanan catering yang ramah lingkungan. Kemudian, target konsumen. Target konsumen utama untuk layanan catering adalah keluarga, profesional, dan pelajar. Kompetitor utama kami adalah beberapa usaha catering lainnya yang sudah lama berdiri di kota ini. Namun, kami yang mungkin dapat bersaing dengan menawarkan cita rasa makan yang lebih lezat, harga yang lebih terjangkau, dan layanan yang lebih berkualitas tinggi. Strategi pemasaran dan penjualan, saluran distribusi. Kami akan memasarkan usaha catering ini melalui berbagai saluran distribusi seperti media sosial, website, brosur, iklan di media lokal, kerjasama dengan vendor pernikahan, dan event organizer. Strategi penetapan harga. Kami akan menawarkan harga yang kompetitif dengan tetap menjaga kualitas makanan dan layanan. Kami juga akan menawarkan paket-paket catering dengan harga yang menarik untuk menarik pelanggan baru. Kemudian, promosi dan periklanan. Kami akan melakukan promosi dan periklanan melalui berbagai media seperti media sosial, website, brosur, iklan di media lokal, keikutsertaan dalam pameran kuliner. Selanjutnya, rencana operasional. Proses produksi. Kami akan menyiapkan makanan di dapur komersial yang telah dilengkapi dengan peralatan yang modern dan higienis. Kami akan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas makanan yang terbaik. Kebutuhan sumber daya manusia. Kami akan merekrut koki dan staf yang berpengalaman untuk membantu menjalankan bisnis ini. Kami akan memberikan pelatihan kepada staf secara berkala untuk memastikan kualitas layanan yang terbaik. Manajemen inventaris. Kami akan menerapkan sistem manajemen inventaris yang efektif untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan. Sistem ini akan meliputi perencanaan persediaan, melakukan perencanaan persediaan secara berkala, pembelian, membeli bahan-bahan makanan dari pemasok yang terpercaya, penyimpanan, menyimpan bahan-bahan makanan di tempat yang aman dan higienis, menggunakan bahan-bahan makanan secara efisien untuk meminimalisir Strategi pengelolaan lingkungan. Kami berkomitmen menjalankan usaha ini dengan cara yang ramah lingkungan. Beberapa strategi yang akan diterapkan adalah penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, pengurangan sampah dengan meminimalisir penggunaan plastik dan bahan sekali pakai lainnya, penghematan energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, pemanfaatan air secara efisien. Tim kunci dalam usaha catering ini terdiri dari pemilik. Pemilik bertanggung jawab atas visi, misi, dan strategi keseluruhan usaha catering. Manajer operasional bertanggung jawab atas operasi sehari-hari usaha catering. Koki bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian makanan. Staf layanan pelanggan bertanggung jawab melayani pelanggan dengan ramah dan profesional. Rencana pengembangan. Dalam 3 tahun ke depan, kami berencana untuk memperluas jangkauan layanan ke seluruh wilayah kota, membuka cabang baru di lokasi yang strategis, menambah variasi menu dalam hidangan berbagai negara, meningkatkan kualitas layanan dengan mengikuti pelatihan dan seminar, mendapatkan penghargaan sebagai usaha catering terbaik di kota ini.
Baik, untuk kesimpulannya adalah usaha catering Lezat Mantap memiliki peluang besar untuk sukses di pasar yang sedang berkembang. Kami memiliki tim yang berpengalaman, strategi yang efektif, dan komitmen untuk menjalankan usaha ini dengan cara yang ramah lingkungan. Kami yakin dapat mencapai visi dan misi kami untuk menjadi usaha catering terdepan di kota ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata dan janggal, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.